Malam itu angin laut membelai wajahku, mengingatkan ada yang belum selesai. Aku berdiri di ambang tebing, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menantang kebenaran yang kusembunyikan. Sebuah kotak tua, catatan yang mengubah segalanya, dan senyum yang menyimpan rencana, semuanya menunggu untuk terbuka. Kalau kamu kira ini hanya tragedi, tunggu sampai rahasia itu mengguncang duniamu. Aku bukan lagi hanya korban. Aku adalah saksi, penuduh, dan pembalas. Dengarkan, setiap detik membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang tak terduga. Bersiaplah, kisah ini menuntun dari iba keamukan dingin keadilan. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Angin laut berhembus pelan sore itu, membawa aroma asin yang entah mengapa terasa pahit di dadaku. Langit menggantung di atas pulau madu dengan warna oranye keemasan yang menipu. Indah di luar, tapi di baliknya, ada sesuatu yang sekarat. Aku berdiri di tepi tebing, memandang laut yang mengamuk perlahan, dan dalam hatiku hanya ada satu pertanyaan. Sejak kapan cinta bisa berubah menjadi ancaman? Namaku Laras Dewi Anindita, dan hari itu seharusnya menjadi hari tenang dalam kehidupanku sebagai istri Arga Prasetyo. Tapi kehadiran Ratna Kusumasari, ibu mertuaku, selalu mengubah udara di rumah menjadi berat. Ia bukan sekadar wanita bijak berusia 60-an yang dihormati banyak orang. Ia adalah bayangan yang lembut di depan semua orang, tapi gelap di belakangku. Sejak awal, aku tahu Ratna tidak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Kamu terlalu biasa untuk keluarga ini, katanya suatu sore di dapur, dengan senyum kecil yang terdengar seperti ejekan. Saat itu aku hanya menunduk, berpikir mungkin ini hanya butuh waktu. Tapi waktu tidak memperbaiki apapun. Ia justru menajamkan jarak di antara kami. Hari itu, Ratna memintaku menemaninya ke tebing belakang villa. Kau harus lihat pemandangan sore ini, Laras, katanya lembut. Aku menuruti ajakannya, tanpa curiga. Dari jauh, ia tampak seperti sosok ibu yang ingin berdamai. Namun ada sesuatu di matanya, kilau dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kami berdiri berdampingan. Ombak di bawah sana memecah karang dengan suara keras, seolah berbisik bahwa sesuatu akan hilang malam ini. Kau tahu, katanya tiba-tiba, suaranya datar. Kadang orang harus tahu tempatnya. Tidak semua bisa bertahan di puncak. Aku menatapnya, mencoba tersenyum. Maksud Mama? Ia hanya menoleh perlahan. Senyumnya rapuh namun menusuk. Maksudku, kau terlalu tinggi bermimpi. Aku tak sempat menanggapi ketika angin besar datang, membuatku kehilangan keseimbangan. Aku merasa tubuhku terdorong, tapi tak tahu oleh apa. Dunia berputar, laut terbuka di bawah, dan suara Ratna seperti gema di telingaku. Dingin, samar, namun pasti. Beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk bertahan. Laras. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di antara bunyi ombak dan dinginnya air asin. Tubuhku sakit, napasku berat, dan mataku berusaha fokus pada langit yang sudah kehilangan warna. Aku tidak tahu berapa lama aku terombang-ambing, tapi di kejauhan, samar, kulihat cahaya lampu perahu mendekat. Di antara kesadaran dan kehilangan, satu hal berputar di kepalaku. Jika aku masih hidup, aku akan mencari tahu kenapa seorang ibu bisa berubah menjadi tangan yang mendorong menantunya sendiri ke jurang. Dan ketika aku tahu alasannya, aku akan memastikan, tak ada lagi yang bisa ia hancurkan dengan senyumnya. Aku tidak tahu berapa lama tubuhku terombang-ambing di lautan malam itu. Ketika kesadaranku mulai kembali, yang pertama kurasakan bukan rasa sakit, melainkan kesepian yang begitu luas. Di antara gemuruh ombak dan aroma asin, aku seperti hanyut bersama ingatan yang tak ingin kulepaskan. Wajah Ratna Kusumasari yang menatapku sebelum semuanya gelap. Saat mataku terbuka, yang kulihat adalah atap anyaman daun kelapa, dan lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Tubuhku diselimuti kain kasar, hangat tapi berat. Aku mendengar suara lelaki tua memanggil seseorang di luar gubuk. Dia sudah sadar, Bu, katanya. Seorang perempuan paruh-baya masuk, membawa semangkuk air hangat. Syukurlah, Nak. Kami menemukanku mengapung tak jauh dari karang timur. Suaranya lembut,
Tapi hatiku bergetar mendengarnya. Aku benar-benar masih hidup. Aku memperkenalkan diriku dengan suara serak, dan mereka hanya tersenyum kecil, seolah tak butuh penjelasan panjang. Namanya Maksari dan suaminya, Pak Darman, nelayan yang tinggal di sisi sepi Pulau Madu. Mereka bilang, malam itu laut bergelora tak biasa. Seakan ada yang ingin menelan seseorang, kata Pak Darman sambil menatap jauh keluar jendela. Beberapa hari aku tinggal di sana, memulihkan diri. Tubuhku penuh memar, namun luka di dalam jauh lebih dalam. Aku tidak berani menghubungi siapapun, termasuk Arga. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa ibu kandungnya mungkin mencoba membunuhku? Tapi setiap malam, suara Ratna menggema di pikiranku. Tidak semua bisa bertahan di puncak. Kalimat itu seperti mantera jahat yang menolak padam. Suatu sore, ketika aku berjalan di pantai kecil di belakang gubuk, aku menemukan sesuatu. Potongan kain kebaya berwarna abu-abu mutiara, tersangkut di karang. Aku mengenali pola bordirnya. Itu kebaya yang dipakai Ratna sore itu di tebing. Darahku berdesir dingin. Aku memungutnya, menggenggam erat sambil menatap laut. Laut ini tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga menyimpan bukti tentang kejahatan seseorang yang berpura-pura sebagai ibu. Malamnya, Maksari membawakanku teh jahe. Kalau kau ingin pulang, tunggu dulu sampai lukamu benar-benar sembuh. Aku hanya tersenyum. Dalam hatiku, aku tahu aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Aku akan pulang dengan kebenaran. Aku menatap keluar jendela. Di Cakrawala, lampu-lampu vila keluarga Prasetyo tampak redup di kejauhan. Terlalu jauh untuk dijangkau, tapi tidak untuk diingat. Aku menutup mata, mengulang satu janji yang akan menjadi bahan bakarku. Jika aku masih hidup, berarti Tuhan memberiku kesempatan bukan untuk bertahan, tetapi untuk menuntut. Dan malam itu, di tengah desiran ombak dan langit yang mulai kelabu, aku tahu satu hal pasti. Laut telah menyelamatkanku untuk alasan yang lebih besar dari sekadar hidup. Hari-hari di rumah Maksari berjalan seperti mimpi yang panjang dan berat. Setiap pagi aku duduk di beranda, memandangi laut yang dulu hampir menelanku, kini seolah menjadi saksi diam yang tahu segalanya. Luka di tubuhku mulai mengering, tapi luka di dada tetap menganga, karena setiap kali menutup mata, aku masih melihat wajah Ratna Kusumasari, tersenyum di balik cahaya senja, sebelum gelap menelanku. Aku meminjam ponsel milik Maksari untuk memeriksa berita. Nama Arga Prasetyo muncul di layar. Suamiku. Keluarga pengusaha tekstil Aurum Group berduka atas kehilangan menantunya, Laras Dewi Anindita, yang dikabarkan tenggelam di Pulau Madu. Tanganku gemetar. Aku menatap layar itu lama sekali. Aku belum mati, tapi dunia sudah menganggapku tiada. Dan di bawah foto wajahku, ada senyum Ratna, lembut, berduka, dan penuh kepalsuan. Ia bahkan tampil di depan kamera, berbicara tentang kehilangan dan doa. Aku nyaris melempar ponsel itu ke laut. Malam itu aku tak bisa tidur. Di bawah cahaya lampu minyak, aku menulis di selembar kertas, bukan surat, tapi rencana. Aku tahu aku tidak bisa kembali begitu saja. Ratna terlalu licik, terlalu siap menghapus jejak. Aku harus memiliki bukti, sesuatu yang tak bisa ia sangkal. Keesokan harinya, aku meminta bantuan pada anak Maksari, seorang pemuda bernama Andra, yang bekerja di bengkel kecil di kota Aurum. Aku memberinya alamat email dan nama lama seorang karyawan kepercayaan Arga. Katakan padanya, Laras masih hidup, tapi jangan katakan di mana aku. Beberapa hari kemudian, balasan datang. File kecil dikirim, rekaman CCTV dari villa hari itu. Di sana terlihat aku dan Ratna berjalan ke arah tebing. Tapi setelah itu, rekaman berhenti. Potongannya rapi, seolah disengaja. Namun, Andra bilang sesuatu yang lain. Data asli masih tersimpan di server pribadi Arga. Artinya, hanya suamiku yang tahu kebenarannya, atau menutupinya. Aku menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Aku mencintai Arga dengan seluruh keyakinanku, tapi cinta itu kini berubah menjadi pertanyaan. Apakah ia bagian dari kebohongan ini, atau hanya korban lain dari ibunya sendiri? Pagi berikutnya, aku menatap pantulan diriku di cermin kecil milik Maksari. Wajahku terlihat asing. Rambutku kusut, mataku cekung, tapi di balik kelelahan itu, ada api kecil yang belum padam. Aku tersenyum tipis pada bayanganku sendiri. Aku akan kembali, bisikku. Bukan sebagai korban,
tapi sebagai saksi. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku tidak merasa takut. Aku hanya merasa hidup, dan hidup dengan tujuan yang jelas. Ratna mungkin pikir aku sudah lenyap di laut. Tapi laut tidak memakan orang yang belum selesai dengan takdirnya. 3 minggu setelah laut mengembalikanku pada kehidupan, aku menjejakkan kaki di kota Aurum lagi. Kota itu masih sama, ramai, berisik, dan penuh cahaya yang tak tahu siapa yang disembunyikannya. Bedanya, kali ini aku bukan lagi Laras yang sama. Di dompetku, identitas baru dengan nama Rani Dewi, hasil bantuan Andra. Rambutku kupotong sebahu, dan mataku belajar menatap tanpa gemetar. Aku menumpang di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dari sana aku bisa melihat gedung Aurum Group, tempat Arga bekerja, dan tempat Ratna memegang kendali di balik semua keputusan. Malam pertama di kota, aku duduk di depan laptop bekas yang diberikan Andra. Ia menginstal software sederhana untuk mengakses rekaman cadangan server lama. Kalau benar ada potongan, ini akan menemukannya, katanya. Tangan ini gemetar ketika aku menekan tombol enter. Deretan file muncul, dan di antara kode waktu yang acak, ada satu folder bernama RM_private. Aku membuka. Dan di sana, sebuah video berdurasi 3 menit, tanggal yang sama dengan hari aku jatuh dari tebing. Aku menatap layar tanpa berkedip. Di video itu, tampak aku dan Ratna berjalan ke arah tebing. Tapi setelah beberapa detik, suara angin berubah menjadi bisikan. Suara Ratna, dingin dan pelan, berkata, "Jangan khawatir, Laras. Laut akan menyimpan segalanya." Lalu gambar bergetar. Dan gelap. Tapi cukup. Itu cukup bagiku untuk tahu. Dia benar-benar melakukannya. Aku mencetak beberapa frame video itu, menyimpannya di map coklat, lalu mengirim salinan file ke Andra untuk diamankan. Malamnya aku tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku melihat bayangan Ratna tersenyum di tengah cahaya lilin, seperti hantu dari masa lalu yang tak mau pergi. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri mendekati kantor Aurum Group. Dari kejauhan, aku melihat Arga keluar bersama Ratna. Wajahnya tampak lelah, matanya kosong. Aku tahu ia kehilangan diriku, tapi aku juga tahu, ia hidup di bawah kendali ibunya. Aku ingin memeluknya, ingin berteriak bahwa aku masih hidup. Tapi belum waktunya. Aku harus memastikan kebenaran berdiri tegak dulu sebelum menyentuh cinta yang pernah ada. Malam itu, aku bertemu seseorang di kafe kecil, Inspektur Dimas, teman lama Arga yang kini bekerja di kepolisian. Aku memberinya amplop berisi salinan video. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kau sadar, ini akan membuka perang di keluargamu sendiri?" Aku mengangguk. Perang itu sudah dimulai sejak dia mendorongku ke laut. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat bayanganku di jendela tidak lagi tampak rapuh. Ada sesuatu yang baru di sana, keteguhan, ketenangan yang lahir dari luka. Aku tahu, badai sesungguhnya belum datang. Tapi kali ini, aku tidak akan lagi bersembunyi. Aku akan menunggu momen Ratna mengangkat wajahnya dengan bangga, sebelum aku menurunkannya dengan kebenaran. Hari itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam sederhana yang kupinjam dari Maksari. Wajahku tak lagi sama seperti di foto-foto berita kematian itu. Lebih pucat, lebih tegas, tapi mataku kini menyala dengan sesuatu yang bahkan aku sendiri tak bisa padamkan. Kebenaran. Aku datang ke rumah keluarga Prasetyo saat acara peringatan 100 hariku. Ironis, bukan? Ratna Kusumasari menggelar upacara besar untuk mengenang kematianku yang ia sendiri ciptakan. Ruang tamu penuh dengan bunga putih, lilin, dan wajah-wajah yang pura-pura berduka. Arga berdiri di tengah, tampak kosong, seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Dan di sana, di tengah cahaya lampu chandelier, Ratna tersenyum. Senyum yang sudah lama kutunggu untuk kubalas. Langkahku perlahan menembus keramaian. Beberapa orang menatap, beberapa berbisik. Lalu suara-suara itu membeku ketika aku berhenti di depan mereka. "Selamat malam, Mama," kataku pelan. Ratna memutar tubuhnya. Wajahnya memucat, matanya melebar, seolah melihat hantu. Tapi aku bukan hantu. Aku adalah hidup yang ia kira sudah ia kubur. Ruangan mendadak sunyi. Arga terpaku, tak mampu bergerak. "Laras, ini..." Aku mengangguk.
Aku memang tidak seharusnya ada di sini malam ini. Tapi laut menolak memelukku. Aku membuka map coklat dari tas kecilku dan meletakkannya di meja tamu. Proyektor yang sudah disiapkan Inspektur Dimas menyala, menampilkan rekaman itu. Suara angin, langkah kaki di bebatuan, lalu suara Ratna sendiri yang terdengar jelas. Laut akan menyimpan segalanya. Beberapa tamu menjerit pelan. Ratna mundur setapak. Suaranya bergetar. Itu tidak benar. Gambar itu palsu. Dimas melangkah maju, menatapnya dengan tenang. Rekaman asli, Ibu Ratna. Server pribadi keluarga Anda. Tak satu pun data diubah. Arga menatap ibunya. Wajahnya hancur. Mama, bagaimana bisa? Ratna mencoba bicara, tapi suaranya pecah. Semuanya untukmu, Arga. Dia hanya ingin menghancurkan keluarga kita. Aku menatapnya tajam. Tidak, Bu. Aku hanya ingin hidup. Tapi Mama memilih mendorongku, bukan menolongku. Air mata mengalir di wajahku, tapi aku tak menunduk lagi. Aku sudah mati sekali, Bu. Sekarang giliran Mama yang hidup dalam kebenaran yang Mama buat sendiri. Ratna berteriak, lalu ambruk di kursinya. Arga memegang kepalanya, menangis tanpa suara. Dimas memberi isyarat pada petugas untuk masuk, dan dunia yang selama ini dikendalikan Ratna mulai runtuh perlahan, bukan oleh kebencian, tapi oleh kenyataan yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku berjalan keluar dari rumah itu, melewati cahaya lampu dan tatapan yang tak berani mendekat. Udara malam terasa dingin tapi ringan, seolah semua beban akhirnya terangkat. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis karena kehilangan, tapi karena kelegaan. Malam itu, aku tahu, kebenaran, meski datang terlambat, tetap punya cara untuk bersinar. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Kota Aurum perlahan kembali seperti semula, sibuk, terang, dan seolah tak pernah tahu ada air mata yang pernah jatuh di dalamnya. Tapi di dalam hatiku, semuanya masih bergema. Suara laut, wajah Ratna Kusumasari, dan tatapan kosong Arga Prasetyo saat kebenaran menghantam hidup kami. Keadilan memang datang, tapi tidak pernah tanpa harga. Sidang berlangsung selama berminggu-minggu. Ratna akhirnya mengakui semuanya. Rencana, kebencian, dan ketakutannya kehilangan kendali atas keluarga yang dibangunnya. Aku duduk di kursi saksi, tangan bergetar, mendengar ia berbicara di depan hakim. Dia membuat Arga jauh dari saya, katanya lirih. Saya takut kehilangan anak saya seperti kehilangan suami dulu. Untuk sesaat, aku melihat bukan musuh di sana, tapi seorang ibu yang tersesat di antara rasa cinta dan kepemilikan. Dan di saat itu, aku tahu, membenci tidak akan mengembalikan apapun. Ratna divonis 15 tahun penjara. Saat dibawa keluar ruang sidang, ia sempat menatapku. Tidak ada lagi amarah di matanya, hanya lelah. Aku menunduk, lalu berbisik pelan. Semoga Mama menemukan damai yang tak pernah kita miliki. Mungkin itu bukan maaf, tapi setidaknya bukan kebencian. Arga datang padaku beberapa hari setelah putusan. Ia berdiri di depan rumah kontrakanku, basah oleh hujan pertama musim itu. Laras, katanya lirih. Aku tak bisa meminta maaf atas apa yang bukan perbuatanku, tapi aku juga tak bisa memaafkan diriku karena membiarkanmu sendirian. Aku menatapnya. Ada cinta di sana, tapi cinta yang kini hanya pantas dikenang, bukan dijalani. Kita sama-sama hancur, Arga. Tapi mungkin, dari reruntuhan ini, kita bisa tumbuh jadi dua orang yang baru. Kami berpisah dengan pelukan singkat, seperti dua kapal yang akhirnya berlayar ke arah berlawanan setelah badai reda. Dan malam itu, aku kembali ke Pulau Madu, tempat segalanya dimulai. Langit kelabu, hujan turun perlahan membasahi pasir. Aku berjalan ke tebing yang dulu nyaris menjadi makamku. Kini, di tempat yang sama, aku merasa hidup sepenuhnya. Aku menutup mata, mendengar suara laut, dan untuk pertama kalinya, aku tidak mendengar ketakutan. Aku mendengar keheningan yang lembut, seperti doa yang tak diucapkan. Hidup memang tidak selalu memberi akhir bahagia, tapi selalu memberi kesempatan untuk mulai lagi. Aku meletakkan bunga Kamboja di atas batu karang, lalu berbisik pada angin. Terima kasih, laut, karena tidak menelanku, karena memilih mengembalikanku. Dan saat hujan semakin deras, aku tersenyum, bukan karena semuanya baik-baik saja,
tapi karena aku sudah cukup kuat untuk menerima bahwa tidak semua luka harus sembuh agar hidup terasa indah.